Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Seperti biasanya, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Dan cerita malam ini bukan cerita mistis ya. Lebih tepatnya kisah keajaiban. Si pengirim sendiri tidak mau disebutkan namanya siapa, jadi nama tokoh dalam cerita ini semuanya samaran. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Baik, selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Aku punya cerita. Ini kisah sewaktu aku KKN. Sebenarnya ini bukan cerita horor, tapi menurutku cerita yang menakjubkan yang pernah aku alami dan ingin aku bagi bersama teman-teman podcast Horror Night Story. Jadi ini adalah sebuah kisah singkat. Saat itu aku KKN di sebuah desa di kaki Gunung Kawi. Di sini aku kenal dengan seorang teman, sebut saja namanya Joko. Joko merupakan anak yang taat beribadah. Sesibuk apapun Joko, tidak pernah dia meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak hanya itu, ketika dia sholat, dia selalu memakai baju takwa dan sarung. Tidak lupa wangi-wangian. Salut aku lihat dia bisa sekhusyuk itu dalam beribadah. Bahkan ketika ada teman yang sakit ataupun sekedar tidak enak badan, Joko memberi air doa untuk kesembuhannya. Dan banyak yang cocok dengan air itu. Nah, selama KKN tidak ada hal-hal yang aneh. Jadi kisah ini dimulai di hari terakhir kita KKN. Kita mengadakan pentas seni, dan acara pamungkasnya adalah acara dangdutan. Kemudian ada beberapa warga desa sebelah yang bukan warga tempat kami KKN yang menawarkan sukarela untuk menjaga keamanan selama acara dangdutan. Karena acara dangdutan digelar setelah Isya, akhirnya kami pun setuju. Namun ternyata ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Beberapa orang yang seharusnya menjaga keamanan malah mabuk-mabukan. Dan salah seorang di antara mereka menggoda dengan tidak senonoh salah satu teman cewek KKN kami. Sontak teman kita si cowok, pacarnya dari si cewek tersebut, tidak terima. Si cowok terlibat pertengkaran dengan orang tersebut. Acara dangdutan dihentikan saat itu juga. Merasa tidak terima, warga desa sebelah membawa rombongan untuk menyerang anak-anak KKN kami. Ketua KKN-ku langsung menyuruh teman-teman kembali ke rumah tempat kami menginap dan tidak terbawa emosi karena bisa membahayakan keselamatan anak-anak KKN. Ketua KKN-ku berencana untuk menemui sendiri rombongan warga sebelah dan meminta maaf untuk menyudahi konflik ini, mengingat ini adalah hari terakhir KKN kami. Hari makin larut, suasana mencekam karena ada info rombongan akan datang dengan membawa senjata tajam. Kemudian Joko menghampiriku. Ayo ikut aku," kata Joko. "Kemana?" tanyaku. "Sholat," jawab Joko. Joko meminta izin kepada ketua KKN-ku untuk memakai kamar yang biasa dipakai anak-anak tidur. Dan hanya ada aku dan Joko. Jangan ada yang masuk selama kita sholat. Kemudian ketua KKN kami menyetujui saran itu. Kemudian aku dan Joko mengambil air wudhu dan bersiap untuk sholat.
Akhirnya hanya aku dan Joko yang ada di kamar itu. "Kita sholat 2 rakaat," kata Joko. "Setelah sholat dilanjut doa. Tapi kalau kamu gak bisa ngikutin doa-doaku, kamu baca Al-Fatihah saja," kata Joko. Kemudian seusai sholat, Joko mulai membaca doa-doa, sedangkan aku membaca Al-Fatihah terus. Dan inilah kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Kejadian yang luar biasa ketika membaca doa. Selama 1 detik, kamar yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, seperti ada kilatan cahaya, atau seperti di foto yang sedang menggunakan flash itu. Begitu terang sekali. Ketika ada cahaya terang, aku melihat ada sosok bersorban, berjubah putih, dengan mengenakan tongkat berdiri tepat di belakang Joko. Yang artinya sosok itu berdiri di tengah-tengah antara Joko dan aku. Aku melihat jelas sosok itu. Meskipun hanya sekejap, mataku terbalak, mulut kaku saking tercengangnya. Joko tetap meneruskan bacaan doa, dan aku masih terdiam syok. Tak lama Joko selesai membaca doa dan kita pun keluar dari kamar. Aku bertanya, "Kok, kamu sadar gak? Di kamar tadi jadi terang sekali." "Hah? Enggak," jawab Joko keheranan. "Pas cahaya terang itu, aku melihat sosok bersorban di belakang kamu. Aku kaget," balasku. "Ah, masa?" jawab Joko tidak percaya. "Ya, semoga Allah melindungi kita dan tidak ada hal-hal buruk yang menimpa kelompok KKN kita," lanjut Joko. Waktu itu jam sudah mendekati adzan subuh. Dan tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh motor berdatangan. Rupanya warga desa sebelah sudah datang. Pikiran kami sudah tidak karuan waktu itu. Ketua KKN kami langsung menemui kerumunan warga tersebut. Aku dan beberapa teman ikut menemui warga-warga itu dan siap meminta maaf meskipun bukan kami yang salah. Dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Warga yang kami kira akan marah justru datang menangis dan memohon maaf. Alangkah terkejutnya aku melihat kejadian itu. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sampai sekarang aku juga gak habis pikir, apa yang membuat mereka seperti itu, menangis sambil meminta maaf. Dan kami pun tidak bisa berkata-kata. Setelah itu aku tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam batinku setelah melihat kejadian ini. Suasana pun menjadi kondusif. Tidak ada dendam di antara kita. Hingga akhirnya kelompok kami bisa pulang ke kampus dengan aman dan selamat, tanpa kekurangan apapun. Ya, ini adalah kisah nyata yang tidak mungkin aku lupakan. Sekian cerita dariku. Baik, terima kasih kepada Mas, sebut saja Mawar ya, karena nggak tahu namanya, Mas Mawar, yang sudah membagikan pengalaman menakjubkannya kepada kami, podcast Horror Night Story. Dan semoga itu bisa ditiru oleh orang lain ya. Ternyata memang berdoa itu adalah senjata utama manusia. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini. Semoga Anda terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.